Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan karakter menurut teori Maria Montessori. Kami yang beranggotakan yang pertama dari Yoko Resieremia, kedua Naufa Sabilana Zahra, 3 M. Aditya Rahman, keempat saya sendiri Aira Victoria, 5 Jevon Ezekiel Susanto, 6 Nailis Sa'diah, dan 7 Regina Norshifa Syahfana. Next. Yang pertama akan dijelaskan biografi dari Maria Montessori oleh Nailis Sa'diah. Pada Nailis Sa'diah kami persilahkan. Baik, terima kasih. Berikut adalah rangkuman biografi dari Maria Montessori. Montessori lahir pada 31 Agustus 1870 di Sciarrafel, Provinsi Ancona di Italia. Italia pada masa itu masih menganut kebudayaan Romawi kuno, tradisional dan konservatif. Warga Montessori berada di kelas menengah, kelas bonjuris Eropa. Pendidikan yang didapat oleh Montessori di sekolah mengikuti pendekatan tradisional, di mana pembelajaran adalah penyampaian informasi dari sang pengajar kepada anak-anak melalui pembacaan buku-buku dan hafalan-hafalan. Tahun 1883, Montessori masuk ke sekolah teknik negeri. Pengajarannya mengikuti metode konvensional dengan menghadirkan kuliah-kuliah, menghafal buku-buku, dan menjawab pertanyaan dari pengajar dengan jawaban yang terstruktur. Tahun 1890, Montessori memutuskan untuk meninggalkan studi teknik dan berpindah ke bidang kedokteran. Montessori merupakan perempuan pertama yang diterima di sekolah kedokteran di Universitas Roma. Tahun 1899, dia bekerja di sekolah ortoprendik di Roma, di mana dia menghabiskan waktu 2 tahun dengan teman-temannya melatih guru dengan metode khusus observasi dan pendidikan keterbelakangan mental. Tahun 1901, Montessori berhenti bekerja di sekolah ortoprendik untuk melanjutkan pembelajarannya tentang antropologi, psikologi, dan filosofi pendidikan di Universitas Roma. Tahun 1904, ia diangkat menjadi profesor pedagogik antropologi di universitas. Tahun 1906, Montessori diminta untuk mengatur surat izin pendirian sekolah anak-anak di perkampungan kumuh dan menyediakan pembangunan rumah baru. Sekolah pertama yang dibangun terletak di sebuah rumah petak besar di San Lorenzo untuk anak-anak umur 3-6 tahun. Dia menyebutnya dengan Casa dei Bambini atau rumah anak-anak di Italia. Tahun 1910, Montessori telah memperoleh pengakuan sebagai pendidik inovatif yang signifikan di tanah kelahirannya Italia. Reputasi Montessori yang semakin tinggi menarik perhatian dunia pendidikan di negara-negara Eropa lain dan di Amerika Serikat. Tanggal 6 Mei 1952, Montessori mengembuskan nafas terakhir di Norwich aan Zee, sebuah desa kecil dekat Den Haag, dan dikubur di pemakaman Katolik lokal. Segala tanggung jawab administrasi masyarakat internasional didelegasikan oleh Montessori kepada anak laki-lakinya, Maria Montessori. Setelah kepergian Maria Montessori, banyak sekolah-sekolah Montessori yang dibangun, bahkan telah menyebar hampir di seluruh pelosok dunia. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Nailis untuk penjelasannya. Selanjutnya, hal yang mendasari teori yang akan dijelaskan oleh saya. Pandangan Montessori tak jauh dari pengaruh pemikiran para ahli seperti Rousseau, Pestalozzi, dan Froebel. Montessori percaya dan meyakini bahwa pembelajaran yang dapat dari lingkungan sekitar sangat berpengaruh dan sangat berdampak pada perkembangan otak anak. Dari pandangan ini juga, Montessori menekankan bahwa betapa pentingnya lingkungan yang kondusif, menyenangkan, dan menarik bagi perkembangan karakter seorang anak. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Kepada Regina kami persilahkan. Selanjutnya ada sensitive periods atau periode sensitif. Periode sensitif adalah masa di mana anak akan memiliki kecenderungan atau ketertarikan terhadap sesuatu. Yang pertama ada sensitive periods to order atau periode sensitif terhadap keteraturan. Ini terjadi pada saat umur 0-3 tahun. Pada masa ini, anak mulai belajar keteraturan. Yang kedua ada sensitive period to language
atau periode sensitif terhadap bahasa, terjadi pada umur 0 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak mulai mengenal bahasa dan dapat berbicara. Yang ketiga, ada sensitive periods to walking and movement, atau periode sensitif terhadap pergerakan dan berjalan. Terjadi pada saat umur 1 sampai 4 tahun. Pada masa ini, anak belajar untuk bergerak dengan merangkak sampai berjalan. Yang keempat, ada sensitive periods to the social aspect of life, atau periode sensitif terhadap aspek kehidupan sosial, terjadi pada umur 0 sampai dengan 6 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai menyadari bahwa mereka bagian dari kelompok dan mulai bergabung dengan teman-temannya. Yang kelima, ada sensitive periods to small object, atau periode sensitif terhadap benda-benda kecil di sekitarnya, terjadi pada umur 1 sampai 2 tahun. Pada masa ini, anak-anak memusatkan perhatiannya pada objek yang lebih kecil, contoh batu kerikil, serangga, dan lain-lain. Yang keenam, ada sensitive periods to learning through the senses, atau periode sensitif terhadap rasa dan indera, terjadi pada umur 0 sampai dengan 5 tahun. Di masa ini, anak-anak mulai penasaran dan menyukai mainan sensori. Baik, terima kasih untuk Regina penjelasannya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prinsip Montessori yang akan dijelaskan oleh Naufa. Kepada Naufa kami persilakan. Baik, prinsip Montessori. Masa kanak-kanak adalah dari kehidupannya secara keseluruhan. Masa ini bukan dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pada masa uang akan datang, melainkan sebatas optimalisasi potensi secara optimal. Yang kedua, fisik, mental, dan kesehatan sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis atau spiritual lainnya. Oleh karena itu, keseluruhan aspek perkembangan anak merupakan pertimbangan yang sama pentingnya. Yang ketiga, pembelajaran pada usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan yang lain, sehingga pola stimulasi perkembangan anak tidak boleh sektoral dan parsial, hanya satu aspek perkembangan saja. Yang keempat, membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri, anak akan menghasilkan inisiatif sendiri atau self-directed activity yang sangat bernilai daripada motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya, program pendidikan pada anak usia dini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin, karena sikap tersebut dapat membentuk watak dan kepribadiannya. Yang selanjutnya, masa peka mulai dari usia 0 sampai 3 tahun untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu, perlu diobservasi lebih detail. Yang selanjutnya, tolak ukur pembelajaran PAUD hendaknya bertumbuh pada hal-hal atau kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal baru kepada anak, meskipun tujuannya baik karena baik menurut guru dan orang tua belum tentu baik menurut anak. Ya, selanjutnya, suatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak atau inner life, khususnya pada kondisi yang menunjang. Kemudian, orang-orang sekitar, anak dan orang dewasa dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. Yang terakhir, pada hakikatnya pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan. Prinsip praktis. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang kedua, pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, mengembangkan kecerdasan majmuk anak. Yang keempat, belajar melalui bermain. Yang kelima, tahapan pembelajaran anak usia dini. Yang keenam, anak sebagai pembelajar aktif. Yang ketujuh, interaksi sosial anak. Yang kedelapan, yang kondusif.
Yang ke-9, merangsang kreativitas dan inovasi. Yang ke-10, mengembangkan kecakapan hidup. Yang selanjutnya, memanfaatkan potensi lingkungan. Baik, terima kasih. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu metode pendidikan dari Maria Montessori yang akan dijelaskan oleh Rio Kores Yeremia. Kepada Rio kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Metode Montessori adalah sebuah sistem pendidikan yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan. Maria Montessori percaya bahwa setiap individu harus mengedukasi dirinya sendiri, sedangkan guru menyediakan informasi dan bimbingan kepada siswa di lingkungan yang edukatif. Baik, terima kasih Rio. Selanjutnya adalah konsep self-construction dalam perkembangan anak yang akan dijelaskan oleh Adit. Kepada Adit kami persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep self-construction dalam perkembangan anak. Menurut Maria Montessori, bahwa konsep self-construction itu adalah anak memiliki motif atau dorongan yang kuat ke arah pembentukan jiwanya sendiri, sehingga secara spontan akan berusaha untuk membentuk dirinya melalui pemahaman terhadap lingkungannya. Contohnya, anak dilatih untuk belajar kemandirian dan disiplin. Ketika anak melangkah ke sekolah, Montessori latihan dasar dimulai dengan mengenal kehidupan praktis sehari-hari. Itu semua untuk membantu para anak agar produktif ketika mereka dewasa. Baik, terima kasih Adit. Boleh next slide-nya. Selanjutnya ada strategi metode yang akan dijelaskan oleh Jevon. Kepada Jevon kami persilakan. Ya, selanjutnya strategi metode Montessori. Metode ini menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Contohnya, anak usia dini yang berkarakterkan lebih dapat membentuk negara yang maju. Dalam pembentukan karakter dan juga keaktifan anak usia dini diperlukan beberapa asesmen sebagai acuan penilaiannya atau tolak ukur penilaian bagi anak usia dini. Ya, kesimpulan. Setelah meneliti tentang pengembangan karakter dari kajian Maria Montessori, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode Montessori adalah sebuah sistem pendidikan yang membantu setiap anak meraih potensinya di semua bidang kehidupan. Metode ini menekankan pada kemandirian dan keaktifan anak dengan konsep pembelajaran langsung melalui praktik dan permainan kolaboratif. Pembelajaran anak usia dini memerlukan metodologi yang berbeda dengan pembelajaran pada usia lain. Pembelajaran pada anak usia dini membutuhkan metodologi yang unik dan kreatif. Peran seorang guru sangat diperlukan dalam mendidik anak dan menggali potensi anak didik menurut Maria Montessori. Bahwa konsep self-construction itu adalah anak memiliki motif atau dorongan yang kuat ke arah pembentukan jiwanya sendiri, sehingga secara spontan akan berusaha untuk membentuk dirinya melalui pemahaman terhadap lingkungannya. Baik, terima kasih Jevon. Itu tadi presentasi kami tentang pengembangan karakter menurut Maria Montessori. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari saya sebagai moderator. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.